Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Mas Budi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap keluarga besar PKO Muhammadiyah Bantul rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, kita di pagi hari ini masih dapat berjumpa, ya. Meskipun ini insya Allah yang terakhir ya Mas Budi ya. Jadi dok, untuk bulan Februari dok. Oh, untuk bulan Februari. Ya, nanti bulan berikutnya saya kira akan diagendakan lagi. Monggo Oh, dokter. iya, iya, baik, baik ya. Karena pemberitahuan kepada saya ini yang terakhir, maka saya apa namanya isi untuk Golden Habit yang ke-9. Itu kan dari 9 Golden Habit itu yang ke-9. Baik, nanti kalau misalnya masih diagendakan lagi, kita bisa apa namanya? Kita bisa seri yang lain. Baik, ini berpikiran positif ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah apa namanya ya, sebuah aktivitas yang sangat penting sekali. Ya. Ini akan menjadi apa? Menjadi salah satu cara kita lebih bermanfaat bagi sekeliling kita dan juga akan menjadi lebih nyaman di dalam menjalani kehidupan kita ini. Nah, sebelum itu mohon berkenan Bapak Ibu sekalian untuk menulis di chat room ya, apa yang Bapak Ibu lihat ini. Silahkan apa di chat room ya, apa yang Bapak Ibu lihat. Ya, paku, paku, ya, paku, paku, ada kertas putih, paku, ya, paku, ya, paku, paku, kertas putih, ya. Oke, dari yang ada jumlahnya cukup banyak. Ini sebagian besar menulis yang dilihat paku, ya, yang dilihat paku. Ada dua yang menulis yang dilihat kertas putih. Ya, nah ini sesungguhnya apa namanya merupakan gambaran keadaan kita. Ya. Jadi kalau kita melihat ada seorang sahabat yang punya 10 kebaikan, nah, ada satu tidak baiknya, itu yang jelas terlihat itu adalah satu yang tidak baik. 9 yang baik itu kurang terlihat. Ya, ini biasanya di dalam pergaulan kita. Nah ini kita juga ada kertas yang segini gedenya, ya. Kertasnya kan ini lebih besar ya. Pakunya kan lebih kecil, ya. Tapi komentar pertama yang dilihat apa? Paku. Ya inilah kondisi kita sekarang ini. Jadi lebih suka. Ini ada yang bocor kayaknya. Oke. Nah. Jadi lebih suka melihat yang sedikit yang negatif itu. Ya, ini dan ini tidak salah. Ya. Karena apa? Karena penelitian di Fakultas Kedokteran di San Francisco itu menunjukkan bahwa 85% ya, informasi yang masuk ke dalam otak masyarakat itu negatif. 85% negatif. Jadi hanya 15% yang positif. Sehingga kalau banyak orang yang akhirnya berpikir negatif, ya itu karena pengaruh apa informasi yang masuk di dalam pikiran orang-orang atau termasuk yang masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga yang terjadi banyak negatifnya. Jadi kalau
bahan bakunya itu negatif, maka processingnya itu akan menghasilkan sesuatu yang banyak negatif juga. Ini ada penelitiannya dan itu kenyataannya di lingkungan kita juga begitu. Bapak Ibu yang masih suka nonton TV misalnya, ya, di TV itu lebih banyak informasi positif atau negatif. Lebih banyak negatifnya ya. Berita tentang tentang kecelakaan, tentang perkosaan, tentang pencurian, tentang apalagi korupsi, itu mendominasi berita-berita yang kita dengar. Sementara berita-berita yang bagus ya tentang kegiatan pengajian, santunan ya, itu kurang laku. Sehingga kita kalau nonton TV saja lebih banyak yang negatif dibandingkan yang positif. Ini membentuk pola. Sehingga di dalam lingkup pergaulan kita, ya, kita punya sahabat, ya, di mana sahabat-sahabat kita itu punya banyak kebaikan, tetapi ada satu keburukan, biasanya langsung pandangan kita fokus pada yang buruk itu. Ini yang saya kira kita perlu merubah ya, untuk lebih banyak berpikir positif. Nah, Kazuo Murakami dalam bukunya The Divine Message of the DNA itu ada beberapa kesimpulan yang menarik. Di antaranya, di dalam tubuh kita terdapat gen positif dan negatif yang dilengkapi tombol nyala padam. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi cara kerja gen kita. Berpikir positif berperan dalam menyalakan gen-gen bermanfaat dan menyebabkan pengurangan entropi. Entropi itu proses menuju kehancuran. Jadi kalau kita banyak berpikir positif, ya, gen-gen yang bermanfaat itu akan menyala, dan pengurangan entropi, proses menuju ke kehancuran itu akan diperlambat. Sebab kita semua ini kan akan berproses ya, atau sedang berproses menuju kehancuran. Kita itu semula tidak ada, diciptakan oleh Allah, ya. Nanti pada saatnya akan tidak ada lagi. Proses menuju entropi, penghancuran itu, kehancuran itu. Ya. Nah, kegembiraan, kesukacitaan, kepercayaan, inspirasi, rasa syukur, sabar, ya, doa dapat mengaktifasi transkripsi gen-gen yang berharga. Nah, ini kan ditunjukkan oleh orang-orang yang berpikir positif, ya. Kegembiraan, kesukacitaan, kepercayaan, ya. Ini ciri orang-orang yang berpikir positif, ya, bersyukur, ya, sabar, ya. Ini akan menyebabkan transkripsi gen-gen yang berharga. Sebaliknya, kegelisahan, stres, kesedihan, rasa takut, dan sakit dapat menonaktifkan transkripsi gen-gen berharga. Dan ini menyebabkan peningkatan entropi. Jadi proses menjadi kehancuran itu menjadi lebih cepat, lebih meningkat. Ya. Maka orang yang banyak gelisah, banyak stres, banyak sedih, ya, banyak rasa takut, ya, ini proses menuju kehancurannya itu lebih cepat. Penyakitnya juga tentu lebih banyak. Ya. Orang yang stres itu penyakitnya banyak. Orang yang selalu sedih itu penyakitnya juga banyak. Ya. Ini menurut Kazuo Murakami, ya, ini adalah seorang ilmuwan yang menekuni di bidang DNA, ya, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kita itu mengalami perjalanan hidup.
dalam suatu masa yang disebut dengan al-asr. Al-asr itu waktu mulai kita lahir sampai mati itu adalah al-asr. Asr kita itu berbeda-beda. Ada yang sampai 80 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang kurang dari itu. Masing-masing punya ketetapan sendiri-sendiri. Kita tidak tahu asar kita, ya, karena kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti hidup sampai kapan. Tapi masa hidup kita itu adalah al-asr. Nah, di dalam menjalani al-asr ini berlaku rumus innal insana lafi khusrin. Semua manusia yang menjalani al-asr itu berada di dalam kerugian. Nah, ada perkecualiannya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang tidak rugi itu adalah yang beriman, beramal saleh, tawashaw bil haqq, tawashaw bis sabr itu berdakwah. Saling ingat mengingatkan untuk berada di jalur kebenaran dan saling ingat mengingatkan untuk sabar berada di dalam jalur kebenaran. Itu adalah intinya dakwah. Jadi orang yang tidak rugi atau orang yang beruntung itu hanya mereka yang beriman, beramal soleh, dan berdakwah. Ini di dalam perjalanan hidup kita ini. Nah, apa yang kita lakukan selama masa hidup ini akan menentukan nanti di kehidupan akhirat kita itu di surga atau neraka. Itu adalah pilihan-pilihan kita. Nah, di dunia ini adalah waktu untuk memilih. Nanti mau hidup di surga atau di neraka. Nanti kalau sudah di akhirat nggak ada lagi pilihan. Di akhirat itu untuk mengimplementasikan pilihan kita. Kalau kita di dunia memilih untuk beriman, beramal soleh, berdakwah, maka tempat kita di surga. Tapi kalau kita memilih tidak beriman, bermaksiat, ya, kalau tidak beriman, bermaksiat kan tidak mungkin berdakwah, ya, maka pilihannya adalah neraka. Dan surga yang seperti apa yang kita pilih, ya, itu saat memilih sekarang, ya, saat memilihnya sekarang. Nah, kita boleh memilih surga yang tingkat tinggi, ya, VVIP, atau surga yang biasa-biasa saja. Ya, itu surga itu tingkatannya banyak sekali. Ya. Kita boleh memilih tingkatan VVIP, nanti bersama dengan para rasul dan para anbiya, ya, itu tingkatan yang paling tinggi. Atau kita memilih surga yang ya pokoknya tidak kena neraka lah, yang kelas biasa-biasa. Sekarang kita menentukan pilihan. Nah, di dalam hidup kita di dunia ini, kita akan menghadapi hal-hal yang di luar kendali dan hal-hal yang berada di dalam kendali. Hal-hal yang di luar kendali itu kita nggak bisa menentukan, ya. Kita tinggal menghadapi apa adanya. Seperti misalnya waktu kita nggak bisa ngatur, ya. Ini kok sudah hari Jumat, ya. Kita nggak bisa tahan supaya hari Kamisnya lebih panjang, Jumatnya lebih pendek, nggak bisa. Pokoknya waktu ini kita akan lewati, ya, secara konstan tanpa kita bisa mengatur. Kemudian ada cuaca. Apakah hari ini hujan, apakah hari ini mendung, ya, apakah hari ini panas, ya. Kita nggak bisa ngatur. Ya. Ini kita tinggal menghadapi. Sakit, kondisi sakit, ini kita juga nggak bisa ngatur. Saya mau sehat hari ini, saya mau sakit nggak bisa. Ya. Yang bisa kita lakukan sekedar berusaha untuk apa? Untuk tidak sakit. Tetapi nanti sakit atau tidak itu bukan kita yang mengatur. Jadi banyak orang yang
tidak pengen sakit, tetapi kenyataannya sakit. Ya. Ini sesuatu yang di luar kendali. Kita akan mengalami apa? Jadi kalau kita keluar rumah, nanti di jalan kita akan mengalami apa? Kita tidak bisa mengatur. Itu di luar kendali kita. Kemudian mau ketemu siapa? Ketemu apa? Ya, ini kita tidak bisa mengatur. Mati, kapan matinya? Kita tidak bisa mengatur. Ini hal-hal yang di luar kendali. Tetapi kita punya hal-hal yang berada di dalam kendali kita. Antara lain apa? Pilihan melakukan amal apa. Hari ini kita mau beramal apa? Pagi ini ya, sudah sholat duha atau belum? Itu pilihan. Kita bisa memilih. Ya. Pagi ini duha. Ya. Nanti siang, ya, pilihan amal kita ada sholat duhur di awal waktu berjamaah. Itu pilihan. Ya. Kita bisa memilih. Bapak Ibu bisa memilih nanti sholat duhurnya di awal waktu berjamaah di masjid, bisa memilih di bangsal ya, sendirian, ya, bisa memilih di tempat lain. Itu adalah pilihan-pilihan yang kita bisa melakukan pilihan. Mau memilih amal yang terbaik, ya, sholat duhur di awal waktu berjamaah, ya, atau nanti malam, ya, kita punya pilihan, bangun malam, sholat tahajud, itu adalah pilihan. Ya, kita punya kendali untuk memilih melakukan amal apa. Kemudian kita juga mempunyai kendali terhadap respon terhadap hal-hal yang di luar kendali. Ya. Jadi misalnya terhadap waktu, oh pagi ini saya mau sholat duha, ya. Itu respon waktu pagi, waktu duha, kita respon dengan apa? Dengan sholat duha. Ya. Cuaca, hujan misalnya. Hujan itu kita bisa respon, pilihan respon ya. Meskipun hujan, berangkat ke rumah sakit tidak terlambat. Karena apa? Karena hujan itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi sesuatu yang biasa kita alami, sehingga kita sudah bersiap dengan alat-alat untuk mengatasi hujan. Punya mantel, punya payung, ya, dan lain sebagainya. Sehingga meskipun hujan, kita bisa merespon hujan itu dengan positif. Sakit. Sakit itu juga tergantung respon. Kualitas seseorang ketika mengalami sakit bergantung responnya. Ada orang yang sakit itu mengeluh. Waduh, ini banyak peluang hilang ini gara-gara sakit. Gitu. Harusnya saya melakukan ini, harusnya saya dapat peluang ini. Kemudian tidak mensyukuri musibah sakit itu, menghadapi dengan sabar. Ya. Itu adalah pilihan. Ya. Ada yang menghadapi sakit itu dengan sabar. Ya. Alhamdulillah dengan diberikan sakit ini, saya bisa mengistirahatkan badan saya yang biasanya tidak sempat beristirahat. Tetap positif menghadapi, ya, mengalami apa itu kita tetap dalam kondisi positif. Itu respon. Itu berada di dalam kendali kita. Jadi meskipun kita banyak mengalami hal-hal yang di luar kendali, tetapi kita punya kendali di dalam merespon hal-hal yang di luar kendali tadi. Orang yang positif merespon hal-hal yang di luar kendali dengan cara yang positif. Sehingga sama-sama mengalami sakit, tetapi kualitas seorang itu berbeda tergantung bagaimana merespon. Yang merespon dengan keluh kesah, oh berarti dia kualitas rendahan. Yang merespon dengan sabar, oh berarti dia kualitasnya kualitas tinggi. Jadi orang itu tidak bergantung dari apa yang dialami, tetapi bergantung pada bagaimana dia merespon terhadap apa yang dialami. Itulah yang menentukan kualitas seseorang, ya. Bagaimana merespon terhadap apa yang dialami. Nah, orang mukmin itu ajaib.
Ajaban li amril mukmin. Menakjubkan sekali keadaan orang-orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu khair. Seluruh urusannya berakibat baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Dan tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin saja. In asobatus sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kemudahan, ia bersyukur. Fakana khairullah. Dan itu baik baginya. Wa in asobatud dharra sabar. Fakana khairullah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, kesulitan, ia bersabar. Itu pun baik baginya. Ini ajaibnya orang mukmin. Kesulitan, musibah itu dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Kemudahan, karunia itu dihadapi dengan syukur. Jadi adanya sabar dan syukur. Terhadap segala kenyamanan, kemudahan, bersyukur. Terhadap segala kesulitan, sesuatu yang tidak nyaman, dia bersabar. Itulah ya respon seorang mukmin mengalami apapun juga. Dan semuanya akibatnya positif. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia sabar, itu akibatnya positif. Karena apa? Karena kesulitan itu sebenarnya sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sebentar lagi akan memberikan kemudahan. Jadi kesulitan itu adalah sinyal untuk mendapatkan karunia, kemudahan. Karena rumusnya yang Allah sudah tetapkan adalah fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Masih diulang lagi pada ayat berikutnya. Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan itu kemudahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan kesulitan, itu artinya Allah akan segera memberikan kemudahan. Nah, respon menghadapi kesulitan dengan keluhan, ya, waduh ini. Jadi kesulitan direspon dengan mengeluh, maka keluhan itu adalah sinyal yang disampaikan kepada Allah, ya Allah, saya tidak perlu kemudahan itu. Atau saya tidak siap menerima kemudahan itu. Nah, ini orang yang suka mengeluh, itu tidak siap untuk menerima kemudahan yang Allah berikan. Jadi diberikan tugas sedikit aja mengeluh, ya nanti tugas banyak mengeluh juga, ya, suka mengeluh, itu sebenarnya merupakan sinyal yang disampaikan kepada Allah, ya Allah, saya tidak siap untuk menerima kemudahan, karunia yang akan Engkau berikan. Tetapi kalau kita menikmati kesulitan itu, ya, yang sulit itu kita kerjakan, maka itu sebenarnya sinyal, ya Allah, aku sudah siap untuk menerima kemudahan yang akan Engkau anugerahkan. Nah, ini menakjubkannya orang mukmin itu ya. Jadi tidak suka mengeluh, ya, tidak suka mengeluh. Kesulitan dinikmati karena itu adalah sinyal kepada Allah untuk menerima kemudahan. Karena rumusnya memang begitu, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kemudahan itu ya yang tidak didahului oleh kesulitan. Nanti ya, kalau kita diberikan kesulitan makin besar, kita kok bisa mengatasinya, itu artinya Allah akan memberikan kemudahan yang lebih besar. Jadi kalau kita hanya mampu mengatasi kesulitan-kesulitan kecil, maka anugerahnya juga kecil-kecil. Semakin tinggi tingkat kesulitan bisa kita hadapi,
maka anugerah yang Allah akan berikan itu juga akan semakin besar. Jadi kalau ada buku yang judulnya jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh, ya. Tidak ada keluhan, no excuse, ya. Itu ada beberapa buku yang ini ternyata memang mengeluh, ya. Itu adalah sebuah kebiasaan yang akan membawa kita tidak sukses. Oleh karena itu jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh. Nah, orang yang berpikir positif ini dia akan merasa adil semua ketetapan Allah sehingga responnya positif. Terhadap orang lain yang mengecewakan, ya, dia memaafkan. Basari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Jadi ini kita diperintahkan untuk bersegera mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ya. Yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan menjadi pemaaf atas perbuatan orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang tidak melakukan sesuatu yang mengecewakannya, dia memaafkannya. Ya. Jadi kalau misalnya ini bapak-bapak pas pulang pengen disambut istrinya, oh ternyata istrinya lagi tidur, wah tidak langsung marah-marah. Ini tahu suaminya habis kerja sampai capek kok disambut dengan tidur. Mungkin lagi sakit dan lain sebagainya, memaafkan. Ya. Ibu-ibu yang mungkin suaminya lagi marah-marah, gitu ya, ya bisa dimaafkan. Ya mungkin suami lagi nggak nyaman hatinya sehingga marah-marah. Nah, mungkin ada yang anaknya ngeyel, mucil gitu ya. Wah ini ada sesuatu barangkali ya. Jadi dimaafkan. Ya. Ini memaafkan. Jadi orang yang memaafkan itu punya hati sekeluas lautan. Ya. Jadi kalau cuma ada sesuatu yang mengecewakan dari orang lain, ya itu ya santai saja lah, ya dimaafkan. Nggak bikin kemudian muntap, ya, marah, ya. Nah, tapi dia kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarahnya. Dia bisa senyum ya meskipun orang lain itu mengecewakan, ya. Kemudian dia maafkan. Wah, ini luar biasa, orang biasa. Ya. Orang yang dikecewakan marah itu orang biasa. Ya. Orang yang dibuat nggak nyaman kok tetap senyum itu luar biasa. Ya. Jadi orang bersalah, ya, tapi kita respon dengan senyum, kita maafkan, itu orang biasa. Tapi orang dikecewakan, marah, itu orang biasa. Mari kita beranjak dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Ya. Jadi ini orang yang berpikir positif, mudah memaafkan. Ya. Ada sebuah hadis, tapi saya belum ketemu riwayat siapa, tapi saya membaca dari bukunya berperasaan positif, ya, Rashid Bafadal, ya. Itu kalau kamu diperlakukan tidak baik oleh saudaramu, oleh temanmu, ya, maka carilah alasan yang akhirnya kamu bisa memahami, ya, memahami temanmu berbuat tidak baik padamu. Sampai 70 alasan. Kalau ya, nggak ketemu juga sampai 70 alasan, ya, maka ketahuilah bahwa dia punya alasan untuk berbuat seperti itu. Sehingga kita cenderung untuk memaafkan. Ini tidak mudah, ya, perlu belajar di
zolimi, diperlakukan tidak baik orang lain, masih senyum, masih bisa memaafkan. Itu salah satu ciri orang berpikir positif. Nah, terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah, ya, kita bersyukur. Ya. Demikian juga anugerah sesuatu dari teman-teman, ya, kita syukuri. Kalau ada teman memberikan sesuatu buat kita, cara bersyukur kita, ya terima kasih, ya terima kasih, dimanfaatkan dengan baik. Ya. Terhadap kesehatan, ya, kita juga syukuri rezeki, pekerjaan, keluarga, ya persahabatan, keadaan alam, ya semuanya apa yang terjadi itu kita gunakan cara berpikir positif. Kesehatan ini kalau kita sehat, alhamdulillah sehat. Kalau sakit, kita juga bersabar, alhamdulillah ya, karena dengan sakit itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita kalau kita sabar. Jadi sakit itu juga akan menjadi sarana penghapus dosa. Terhadap keluarga, ya, terhadap rezeki pekerjaan, ya. Rezeki kita sedikit, ya, kita juga bersyukur meskipun sedikit. Banyak orang kalau sedikit itu yang dilakukan justru membandingkan dengan orang lain yang rezekinya banyak. Sehingga ketika mendapat sedikit tidak bersyukur. Padahal bersyukur itu adalah pemanggil nikmat yang lebih gede lagi. Jadi kalau kita bersyukur, itu artinya kita memanggil nikmat Allah yang lebih besar lagi. Jadi misalnya dapat sedikit, kenapa aku dapatnya cuma segini? Dia kerjaannya sama, dapatnya lebih banyak. Kita ekspresi kita tidak bersyukur, ya, tidak bersyukur. Tapi alhamdulillah saya dapat rezeki meskipun sedikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini cukup untuk kebutuhan saya, keluarga sehari-hari. Nah, syukur ini akan memanggil nikmat Allah yang lebih banyak. Karena Allah sudah membuat rumus. La in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu bersyukur, sungguh akan aku tambah-tambah nikmatku. Wala in kafartum, kafartum itu artinya tidak bersyukur. Tadi dikasih sedikit itu grundel kok mau oleh semene. Padahal kerjaannya podo. Ya, aku mung semene, dia oke. Ya, ini grundel. Ya. Ini artinya kafartum. Ya. La in kafartum, inna azabi lasyadid. Itu rumusnya. Ketika kita menerima yang sedikit kok grundel, tidak mensyukuri yang Allah karuniakan, itu akan menutup nikmat yang lebih gede lagi. Inna adzabi lasyadid. Juga terhadap hal-hal yang lain, terhadap persahabatan, terhadap keadaan alam, ya, terhadap cuaca dan lain-lain. Ya. Ini semuanya mesti kita syukuri. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi musibah? Ya, bersabar. Musibah, kesulitan itu isinya sabar. Tadi kita kalau sakit, ya, sakit itu kalau kita sabar itu akan mendatangkan ampunan Allah. Tidaklah anak Adam itu ditimpa musibah walaupun hanya sekedar tertusuk duri, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, luar biasa ya, sakit ini sarana penghapus dosa. Sehingga ketika kita misalnya sedang menghadapi sakit, sabarnya itu akan membawa pada ampunan. Ya, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita sekalian. Juga demikian apa terhadap kesehatan, terhadap ini ya, hal-hal yang lain, keadaan alam, cuaca dan lain-lain. Itu sesuatu yang negatif. Dari semuanya itu kita bersabar, itu akan menempatkan kita pada posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ya, yang menentukan
kualitas seseorang. Sekali lagi saya ulangi ya, yang menentukan kualitas seseorang bukan apa yang dialami, tetapi bagaimana dia merespon terhadap apa yang dialaminya itu. Sama-sama mendapat musibah, yang satu bersabar, oh kualitasnya tinggi, yang satu mengeluh, oh berarti dia memang kualitasnya rendahan. Kita bisa memilih, ya, memilih untuk mengeluh, untuk bersabar. Itu sepenuhnya ada di dalam kendali kita masing-masing. Jadi yang sudah biasa mengeluh, ya, nah ini mulai berkomitmen mulai hari ini, ya, saya tidak akan suka mengeluh. Juga terhadap ekspresi, terhadap teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kalau kita punya ekspresi seperti ini membuat tidak nyaman, ya. Ya. Jadi kalau seperti ini juga membuat tidak nyaman. Orang yang berpikir positif tidak seperti ini. Ya. Tapi coba ya, kalau kita penuh dengan senyuman, ini ekspresi orang yang positif, maka akan membawa pada suasana yang nyaman. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berpikir positif di dalam semua tahapan kehidupan kita, sehingga insya Allah ya, kita itu akan menghadapi apapun dengan cara berpikir positif, dan itu menjadi sesuatu yang menakjubkan. Hadanallahu ya kumajma'in, nasr minallah, fathun karib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.